Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Bokep Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema mencari hidup, menemukan kematian. Saya percaya bahwa setiap kali kita memiliki persoalan atau krisis dalam hidup kita, secara naluri atau secara langsung, setiap kita atau setiap orang akan berusaha mencari solusi sehingga dia bisa melewati tiap persoalan dan krisis, dan dia memperoleh solusi dari persoalan-persoalan hidupnya. Saudara, kalau kita membaca dalam pembacaan ini, hal itu juga lah yang terjadi dalam kehidupan seorang keluarga Elimelek dengan istrinya Naomi dan anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka memiliki persoalan yang bukan hanya mereka satu keluarga sesungguhnya yang memiliki itu, tetapi seluruh umat Tuhan yang berada di Yehuda, yang ada dikatakan di dalam pembacaan itu, yang ada di Betlehem Yehuda pada waktu itu. Jadi kelaparan yang terjadi itu adalah kelaparan yang bersifat nasional. Nah, karena itu saudara, kita harus bertanya, mengapa kelaparan itu terjadi? Apakah itu sesuatu yang terjadi karena alam, atau memang seperti itu apa adanya, atau ada satu penyebab yang lain? Karena itu sesungguhnya bukanlah hanya dialami oleh tokoh-tokoh yang kita baca dalam pembacaan ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam ayat-ayat pendahuluan ini sangat jelas konteks atau waktu atau tempat di mana krisis kelaparan itu terjadi. Coba saya ulang pembacaan tadi. Pada zaman para hakim memerintah.
Ini menjadi petunjuk yang kuat bahwa sesungguhnya pada zaman para hakim ini menjelaskan kepada kita satu kondisi kerohanian umat Tuhan yang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Kalau kita membaca ya kitab Hakim-Hakim mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-21, maka di sana kita akan melihat satu siklus tentang kemerosotan moral, kemerosotan iman umat Tuhan sesudah mereka berada di tanah perjanjian. Dosa penyembahan berhala, perkawinan campur, dan dosa-dosa lainnya terjadi secara terus-menerus. Dan sebagai penghukuman Tuhan, Tuhan selalu dikatakan kalau kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Coba saudara perhatikan. Dengan demikian, ini bisa memberi gambaran kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi kitab Rut ini sebenarnya mau menjelaskan kepada kita satu sisi kehidupan keluarga kecil, keluarga Elimelek, pada konteks kitab Hakim-Hakim yang sedemikian luas. Satu lagi, saya ingin membacakan satu petunjuk kepada kita untuk menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Israel dalam zaman Hakim-Hakim, di mana Elimelek dan keluarganya masih hidup. Saya ingin membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita bahwa memang ya, secara politis, secara sosial ada satu krisis yang terjadi pada waktu itu di mana dikatakan tidak ada raja. Artinya tidak ada pemimpin. Dan tahukah saudara, tidak adanya pemimpin, dampak apa yang terjadi ketika dalam satu komunitas atau satu hidup umat Tuhan tidak ada pemimpin pada waktu itu, sebagaimana dalam konteks kitab Hakim-Hakim. Maka ketika tidak ada pemimpin, maka di sana juga tidak akan terdengar lagi hukum Taurat yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sebagai sulu, sebagai aturan untuk mengatur kehidupan umat Tuhan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan sesamanya. Artinya bisa kita lihat krisis kepemimpinan juga menyebabkan krisis iman. Dan kemudian dikatakan di sana setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada lagi hukum Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi aturan. Tetapi setiap orang melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Saya harap dengan penjelasan saya ini, maka jelaslah gambaran yang melatar belakangi kelaparan yang terjadi pada waktu keluarga Elimelek hidup di tanah Bethlehem, Yehuda. Nah, kemudian mari kita kembali kepada teks pembacaan kita. Di sana dikatakan terjadi kelaparan. Nah, hal ini tentu mendorong setiap orang, tetapi khususnya dalam pembacaan ini, mendorong Elimelek untuk mencari solusi. Dan solusi yang dia ambil, ya, dikatakan dia pergi ke tanah bangsa kafir. Ya, dan dia hidup di sana menjadi orang asing. Yang menjadi pertanyaan, inikah solusi yang sesungguhnya yang harus mereka tempuh, harus mereka ambil? Ya, tentu ketika mereka mengalami krisis dan mereka mencoba mengambil solusi, tujuannya semata-mata supaya mereka bisa menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Mereka bisa menikmati berkat, tidak seperti waktu mereka mengalami kelaparan. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah solusi ini yang sesungguhnya yang harus terjadi?
Kita lihat dalam pembacaan ini. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, yang terjadi justru yang sebaliknya, saudara. Dikatakan ketika mereka tiba di tanah Moab, tanah bangsa kafir, tanah yang diharapkan atau negeri yang diharapkan bisa memberi solusi, bisa memberi kehidupan. Namun apa yang terjadi, saudara? Bukannya mereka keluar dari kelaparan itu, tetapi kelaparan itu berakhir dengan kematian Elimelek, sang kepala keluarga. Kita bisa membayangkan kondisi itu, saudara. Ya. Kalau kita pakai peribahasa hari ini, ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan kita tahu posisi Elimelek pada waktu sebagai kepala keluarga. Tentu kondisi ini, ya, adalah kondisi yang sulit. Tetapi inilah harga keputusan. Inilah harga langkah-langkah solusi yang coba diambil oleh setiap orang. Setiap kali kita mengambil keputusan sebagai solusi dari persoalan-persoalan hidup kita, kita akan menemukan konsekuensi-konsekuensi. Kalau keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah, maka seperti dalam pembacaan kita ini, kita bukannya keluar dari persoalan itu, tetapi kita akan mengalami persoalan yang lebih berat. Kelaparan yang terjadi, ya, justru, saudara, berakhir dengan kematian sang kepala keluarga yang bernama Elimelek. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika di dalam ayat 4 dikatakan, kedua anaknya kemudian mengambil, ya, lihat pembacaan ini, mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Coba kalau saudara kita ingat atau kita kembalikan kepada ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan. Apakah boleh seorang Israel, suku dari Israel, boleh mengawin dengan bangsa kafir? Lihat, langkah yang pertama telah salah dan akibatnya fatal. Kemudian akan berakibat kepada langkah-langkah selanjutnya. Mengambil istri dari bangsa kafir. Ini adalah satu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Dan ini sangat jelas dikatakan oleh Tuhan. Ketika kita misalnya membaca dalam kitab Ulangan, Tuhan sangat jelas berkata, supaya kamu jangan mengambil perempuan-perempuan kafir menjadi istri bagi anak-anaknya. Kita lihat di sini, seperti yang saya katakan tadi, keputusan-keputusan kita untuk mengambil solusi-solusi dari persoalan-persoalan kita, ya, sangat menentukan apa yang akan terjadi kemudian. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Kalau kita lihat tadi judulnya, mencari hidup menemukan, justru menemukan kematian. Dan kalau kita lihat, bukan hanya satu kematian, tetapi setelah 10 tahun kemudian mereka tinggal di sana, maka kedua anaknya Mahlon dan Kilon juga akhirnya mengalami kematian. Dan dikatakan akhirnya tinggallah seorang Naomi sebagai seorang janda, dan dua menantunya juga yang juga berstatus janda. Saudara perhatikan, kita mungkin berpikir mengapa itu terjadi. Tetapi teks ini sangat jelas bagi kita. Tentu apa yang menjadi persoalan bagi kita hari ini adalah bagaimana kita mensikapi setiap persoalan atau krisis yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita akan mengambil jalan atau mencari solusi-solusi yang kelihatannya menjanjikan, tetapi itu satu langkah yang salah atau solusi yang salah, dan itu akan mendatangkan akibat yang fatal dalam hidup kita. Mari kita bercermin dari kisah Elimelek ini.
dengan kehidupan kita hari ini. Saya tahu saudara bahwa kita pun memiliki banyak krisis dengan segala bentuknya. Tapi mari kita belajar supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan sebaliknya seperti tema kita hari ini, mencari hidup, menemukan kematian. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara dan sahabatku. Tuhan Yesus memberkati. Salam.